Alhamdulillah bertemu lagi dengan channel Berita Banjali. Kali ini disampaikan beberapa informasi antara lain adalah viral, video penampakan jutaan ikan berloncatan dari laut dan memenuhi pantai di pesisir Teluk Bandar Lampung, viral di media sosial. Dalam video, tampak warga sekitar berduyun-duyun mengambil ikan-ikan yang menggelepar. Pada video juga disebutkan, fenomena itu terjadi di sepanjang pantai Teluk Bandar Lampung mulai dari Pantai Panjang hingga Tanjung Selaki di Lampung Selatan. Penjelasan warga. Salah satu warga di Pantai Panjang, Suri 37, membenarkan terjadinya fenomena tersebut. Menurut Suri, fenomena itu terjadi pada Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Orang sini bilangnya ikan tajan, enggak gede ikannya, paling gede sepanjang telapak tangan, tapi lumayan dapat 2 ember tadi semalam, kata Suri saat dihubungi, Jumat malam. Beberapa tetangga Suri juga ikut mengambil ikan-ikan itu di pantai tanpa peralatan tangkap. Cuma bawa ember sama diambil pakai tangan aja, alhamdulillah lah rejeki, kata Suri yang bekerja sebagai buruh cuci ini. Hal senada dikatakan Buyung 40, salah satu nelayan di Pantai Panjang. Banyak warga yang ikut mengambil ikan itu semalam. Ikan begini mah enggak laku dijual, paling buat makan sendiri, kata Buyung. Berita selanjutnya, ekonomi China lagi sakit parah, waspada RI bisa ketularan. Safira Cendra Arini, Detik Finance. Jumat, tanggal 7 Oktober tahun 2022 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Jakarta. Ekonomi terbesar kedua di dunia, China, tengah berada di jurang krisis. Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari pandemi COVID-19 hingga geopolitik dunia. Di sisi lain, Indonesia menjalin hubungan dagang yang cukup erat dengan negeri tirai bambu itu. Lalu, apakah kondisi ini bisa menular ke RI? Direktur Center of Economic and Law Studies CELIOS Bima Yudhistira mengatakan penularan tersebut bisa saja terjadi, apalagi kalau berbicara mengenai hubungan dagang antara RI dengan China yang cukup erat. Bisa jalur transmisinya lebih cepat, kata Bima kepada Detikcom, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Berbeda dengan krisis besar yang juga tengah melanda Inggris. Menurutnya, Inggris tidak akan terlalu berpengaruh terhadap RI. Apalagi, sejak Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa, para pelaku usaha di Indonesia mengurangi hubungan mitra dagang dengan negara tersebut. Sudah sejak Brexit banyak pelaku usaha di Indonesia mencium gelagat bahwa Inggris menjadi salah satu negara yang kurang menarik sebagai mitra dagang utama. Terlebih juga sedang ada krisis energi akibat perang dari Ukraina, itu yang memang sudah diantisipasi sejak lama dan porsi perdagangan Indonesia dengan Inggris relatif lebih kecil. Sehingga dampak jauh di bawah Cina, katanya. China sendiri, lanjut Bima, memiliki porsi 30% sebagai asal impor dan 20% sebagai tujuan ekspor utama produk-produk dari Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya, perlu diperhatikan dampak turunan resesi ekonomi yang mengancam negara itu. Ia pun menyoroti pabrik-pabrik mobil listrik yang ada di China. Tekanan daya beli konsumen berpotensi membuat produksinya menurun, sehingga mengurangi pembelian bahan baku olahan nikel dari Indonesia. Itu bisa menyebabkan penurunan tajam penerimaan ekspor Indonesia, surplus perdagangan bisa berubah menjadi defisit perdagangan, ujarnya. Kemudian, kondisi berlanjut ke arah keuangan RI dalam pelemahan nilai tukar rupiah. Menurut Bima, secara logis para investor akan menunda dulu realisasi investasinya dan mengalihkan ke aset yang jauh lebih aman, menyesuaikan situasi di negara asalnya. Demikian pula dengan impor. Ia mengatakan, khususnya pada industri perakitan otomotif, elektronik,
serta proyek konstruksi yang banyak menggunakan bahan baku dari negeri tirai bambu itu. Harga di dalam negeri akan lebih meningkat, sementara dari sisi konsumen tentu belum siap, maka yang terjadi adalah penurunan penjualan. Opsi kedua, pelaku usaha masih menahan harga tapi kualitas barangnya akan diturunkan, katanya. Oleh karena itu, kenaikan suku bunga kemungkinan terjadi kembali. Begitu pula dengan pelemahan nilai tukar rupiah akibat imported inflation atau inflasi yang didorong naiknya biaya impor. Menurut Bima, RI seolah merasakan gejala resesi ekonomi dari negara-negara mitra dagang utamanya. Sudah mulai terasa 1 minggu terakhir terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah yang cukup signifikan, kemudian selain itu juga terjadi kenaikan suku bunga yang cukup agresif yang dilakukan oleh bank sentral. Makanya sudah mulai terasa dari inflasi. Data terakhir kan hampir mencapai 6%, merupakan angka tertinggi sejak 2014, katanya. Berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara yang pasar domestiknya kecil seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Apalagi negara-negara kecil yang memang ekonomi didorong oleh ekonomi global misalnya Singapura dan Hong Kong. Lebih lanjut, Faisal juga menyoroti kondisi integrasi atau keterkaitan ekonomi RI dengan ekonomi eksternal yang menurutnya terbilang kecil. Walaupun sudah makin lama makin tinggi, tapi kalau dibandingkan negara lain, relatif lebih kecil. Dibandingkan Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, kita lebih bersih keterkaitan dengan ekonomi globalnya, termasuk dengan China. Jadi ini yang membuat kita relatif lebih resilient yang dibandingkan negara lain, tambahnya. Sebagai tambahan informasi, China termasuk ke dalam mitra dagang utama RI. Tercatat dalam data Badan Pusat Statistik per Agustus tahun 2022, nilai impor Indonesia dari China mencapai 6,596 triliun dolar atau setara 100,26 rupiah ribu triliun, kurs 15.200 rupiah. Jumlah ini mencakup hampir sepertiga total nilai impor RI. Sementara, untuk nilai ekspor RI per bulan yang sama ke China, mencapai 6,398 triliun dolar atau setara 97,25 rupiah ribu triliun, yang juga mencapai hampir seperempat total nilai ekspor RI pada bulan tersebut. Tidak hanya itu, dalam catatan Detikcom pada April lalu, China menduduki posisi ketiga untuk nilai investasi asing terbesar, dengan nominal mencapai 1,4 miliar dolar atau setara 21,28 triliun rupiah. Posisinya ini persis di bawah Hong Kong yang berada di urutan kedua, dan Singapura di posisi pertama. Selanjutnya berita terakhir tentang Direksi Pertamina tandatangani komitmen target nol emisi karbon. Sukma Nur Fitriana, Detik Finance. Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022 pukul 15.13 waktu Indonesia Barat. Jakarta. PT Pertamina Persero berupaya memenuhi target program pemerintah, yaitu Net Zero Emission (NZE), dan memberikan kontribusi melalui percepatan transisi energi yang mencakup berbagai inisiatif dekarbonisasi dan pengembangan bisnis baru. Hal tersebut dilakukan Pertamina secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Upaya NZE Pertamina diwujudkan dengan mengembangkan dan menyusun peta jalan roadmap NZE yang mencakup dekarbonisasi dan pengembangan bisnis baru berbasis clean and green energy. Peta jalan ini juga didukung oleh carbon accounting dan reporting yang akurat sesuai dengan standar global, implementasi internal carbon pricing dan carbon trading, pembentukan dedicated sustainability organization, penguatan fundamental capabilities serta penyelarasan dengan stakeholder terkait. Nantinya, peta jalan NZE Pertamina menjadi salah satu acuan dan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh stakeholder untuk melihat upaya Pertamina dalam mencapai target NZE serta memenuhi aspek environment,
Social, dan Governance (ESG) perusahaan. Guna mendukung peta jalan NZE tersebut, para petinggi Pertamina yaitu Direktur Utama bersama jajaran Direktur Utama Subholding Pertamina melakukan penandatanganan komitmen yang mencakup aspek strategi, pathway yang akan dijalankan, dan segala aspek pendukung untuk memperkuat keberlangsungan dan pencapaian target NZE. Kita sudah sama-sama saksikan komitmen yang sudah ditandatangani. Kita menetapkan roadmap net zero emission sebagai dukungan kita kepada Nationally Determined Contribution Indonesia yang baru saja direvisi dan pemerintah telah menetapkan target yang lebih ambisius, jadi kita ikuti, ujar Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati, dalam keterangan tertulis, Sabtu tanggal 8 Oktober tahun 2022. Ia menambahkan upaya dekarbonisasi dalam rangka implementasi roadmap NZE diwujudkan dalam beberapa inisiatif strategis berupa upaya efisiensi energi, loss reduction, elektrifikasi dan penggunaan low carbon fuel maupun green power generation serta optimalisasi carbon capture and storage di semua lini bisnis perusahaan. Indonesia punya potensi untuk carbon capture storage besar sekali. Di Asia itu hanya di Indonesia dan Malaysia yang punya. Indonesia banyaknya onshore, Malaysia banyaknya di offshore. Jadi secara kompetitif advantage kita punya, oleh karena itu, ini adalah our new oil and gas business carbon capture, imbuhnya. Selain itu, sebagai upaya untuk mempercepat implementasi dalam rangka mendukung pemenuhan target penurunan emisi di internal Pertamina dan nasional, Pertamina juga berperan aktif dalam mengembangkan carbon market ecosystem melalui pelaksanaan pilot carbon trading di internal Pertamina. Demikianlah berita ini disampaikan dan jangan lupa like dan subscribe. Video 2, pukul 9.27 waktu Indonesia Barat. Lampung, Kompas.com